sebagai Kartini masa kini, kita akan terus berjuang untuk sebuah kesetaraan yang lahir dari perjuangan dan pembuktian, bukan karena belas kasihan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 21 April 2022 bertepatan dengan Hari Kartini. Indonesia Maju kali ini akan membahas tentang Kartini dan perjuangannya serta spiritnya yang menginspirasi perempuan Indonesia. Untuk itu saya mengundang seorang perempuan hebat Indonesia, guru grooming Indonesia, sahabat saya Yuli F. Hartanto. Thank you, Mas. Selamat Dari datang. sekian banyak perempuan di Indonesia, bisa saya yang diundang tuh, terima kasih. You are first. Ya, terima Perempuan kasih. yang kita Perempuan modern mungkin, Kartini modern. Kartini Indonesia. Nah, Ya. Kartini muda. Mbak Yuli, selamat datang ini. Thank you. Ini pertama kali saya di kantor baru mengundang Iya loh. tamu perempuan. Waduh, semoga berarti You are sesuatu the ya. first. Nah, Mbak, hari ini Hari Kartini. Nah, saya selalu galau, mulai dari kecil sampai sekarang itu melihat bahwa setiap peringatan Kartini kok seolah-olah para perempuan Indonesia maupun negara menurut saya mengidentikan dengan Hari Kebaya Nasional. Ya. Karena saya tahu, saya membaca sejarah Kartini, esensi perjuangan Kartini bukan pakaian, gitu, Ya. tapi adalah pikiran. Gitu. Nah, saya ingin tahu persepsi seorang Yuli F. Hartanto terhadap perjuangan Kartini bagi Indonesia itu apa sebetulnya? Oke. Gini, makanya sengaja saya hari ini nggak pakai kebaya, Mas Rudi. Sebenarnya udah siapin kebaya, terus ganti lagi siapin batik. Tadi pagi last minute ganti ke baju Indonesia. Yes. Jadi untuk perempuan Indonesia, Kartini itu sudah menjadi tradisi sayangnya. Harusnya jangan lupakan esensinya setiap 21 Maksudnya yang pakaian April. kebaya itu ya? Iya, jadi setiap hari Kartini kan dirayakan seperti tradisi. Seperti identik dengan Hari Kebaya Nasional. Pakai baju daerah, ya kan? Iya, nah, oke. tapi mereka lupa esensinya. Sebenarnya saya itu ngefans berat sama Kartini. Kenapa? Why? Di zaman ratusan tahun yang lalu ada seorang perempuan yang sudah punya nyali. Makanya lagunya apa? Ibu kita Kartini pendekar. Dia tuh diilustrasikan pendekar. Luarnya boleh kebaya, kemayu, dalamnya itu pendekar loh, fighter. Jadi seorang perempuan di zaman ratusan lalu bisa berjuang sesuatu, meminta sesuatu yang di zaman sekarang itu juga lagi diminta. Istilahnya sekarang anti mainstream gitu. Iya, jadi gini, Kartini itu memperjuangkan apa? Ada beberapa hal ya. Oke. Satu, pendidikan. Oke. Sayangnya banyak perempuan yang juga menolak pendidikan. Kan yang nggak mau sekolah perempuan ya, bukan nggak ada kesempatan ya sekarang. Kalau dulu mungkin kesempatannya tidak Sekarang nggak ada gitu ya? Sekarang udah ada, tetapi mereka menolak. Limitasi itu sudah nggak ada lagi ya? Nggak ada, di mana-mana kesempatan belajar itu ada. ya. Bahkan YouTube adalah tempat belajar gratis. Oke. Ya, salah satunya YouTube Guru Grooming Indonesia saya punya memberikan ilmu-ilmu non akademik untuk belajar. Jadi sekolah itu Mas Rudi nggak perlu harus ke sekolah akademis. Kalau you don't like academic, ada yang namanya non academic skill. Perempuan tuh harus punya terdidik, punya skill. Nah, jadi tidak bergantung menjadi independent woman. Itu yang maksudnya Ibu Kartini. Oke. Be a strong woman, independent woman. Oke, the first Pendidikan. Oke, yang kedua? Ya, beliau ingin memperbaiki kualitas hidup perempuan Indonesia. Oke. Mungkin di zaman dulu kualitas hidup perempuan Indonesia itu tidak ada karena harus memasak, ya kan? Termarginalkan lah. Iya, oleh maksudnya peran- kualitas hidupnya itu hanya di rumah dibatasi. Oke. Sekarang kan namanya emansipasi, kesetaraan. Kalau lelaki mau punya me time, perempuan juga harus punya me time dong. Ada privacy juga. Iya, jadi kualitas hidup ya Mas ya. Nah, yang ketiga adalah karya. Kebebasan punya karya. Tetapi buat saya, perempuan Indonesia, karya terbesar bukan Anda bisa duduk di arisan dengan para sosialita. Ya, karya terbesar bukan Anda punya tampil di media terkenal, punya nama. Karya terbesar seorang perempuan adalah anaknya. Ya, anaknya. Kalau seorang ibu tidak dipuji-puji anaknya, berarti ibu itu belum punya karya terbesar. Itu salah satu indikator ya? Yes, untuk menjadikan sebuah bangsa itu baik dan besar dan maju, itu ada di kunci para perempuan bagaimana mendidik anaknya. Ya.
Karena perempuan ibu bangsa sih ya. Ya, Ibu karena generasi juga. disitulah kita mendidik. Oke. Kalau membesarkan gampang, semua orang bisa membesarkan. Kasih makan besar, Oke. kasih uang beli makanan besar, Oke. ya pergi sekolah urus sendiri bayar besar. Tapi mendidik itu adalah karya. Ketika Oke. anakmu dipuji, kita boleh berbangga. Jadi- Itulah karya terbesar. Oke, yang pertama masalah pendidikan, Pendidikan. yang kedua masalah kualitas kehidupan Ya. perempuan, dan yang ketiga masalah karya. Yang terakhir, Mas, satu Empat lagi. apa? Emansipasikan. Emansipasi ini kemarin ada satu anak muda, salah satu anak public figure terkenal berkata, perempuan itu mau setara dengan laki, tetapi apa bisa menderita seperti lelaki? Nah, jam Anda setuju itu? Oh, anak ini masih muda. Jam terbang mempengaruhi statement seseorang. Karena tahukah Anda, ada perempuan yang jauh lebih hebat dari lelaki. Dia bekerja, bangun tidur, dia ngurus rumah, nyiapin makanan untuk anak, siapin anak berangkat kerja, pulang pergi kerja, pulang masih beresin rumah, ngajarin anak, mandi, besok pagi kerja lagi. Jauh lebih berat dari lelaki. Jadi Malah kadang-kadang lebih tahan. Nah, kali. makanya jangan bilang kalau mau emansipasi bisa gak menderita seperti lelaki. Kami ada perempuan yang lebih menderita dari lelaki. Tetapi ada lelaki juga, Mas, yang hidupnya cuman nebeng perempuan dan tidak perlu ngapa-ngapain. Ada ya? Ada kan, makanya jangan ngomong begitu dong, ya kan? Iya, iya, Jadi iya. jangan bilang perempuan nebeng hidup sama laki. Ada Iya. juga lelaki yang nebeng hidup sama perempuan. Iya. Jujur, ini sorry, saya yang keempat tadi masalah apa namanya emansipasi ya. Ya. Terus kemudian terkait dengan komentar milenial tadi, ya. Saya nggak setuju juga. Karena apa? Saya mempunyai persepsi sendiri tentang perempuan. Ibu saya itu anaknya 10, gitu. Wah, Ya, 10. ini zaman dulu ya? Zaman dulu ya, 10. Saya nomor 6 gitu ya. Terus 2 yang meninggal tinggal 8. Ibu saya itu guru SD. Guru SD, mulai tahun 51 lah sampai beliau pensiun. Nah, apa yang dilakukan beliau sebagai ibu rumah tangga? Setiap jam 4 pagi sudah mulai bekerja, mempersiapkan segala macam, sampai setelah kerja kemudian masak lagi, sampai malam tidak pernah berhenti. Artinya perempuan memang hebat gitu loh. Jadi laki-laki malah justru waktu itu di Jawa juga masih, kalau masalah masak dan sebagainya urusan perempuan. Padahal menurut saya tidak harus seperti itu ya. Nah, oke Mbak Yuli, kalau dari 4 hal tadi, artinya kan ada yang misleading dari informasi yang dilakukan oleh perempuan Indonesia selama ini, bahwa seolah-olah perempuan itu kalau dengan semangat Kartini harus jadi perempuan dari dokter, harus jadi tentara gitu ya. Padahal menurut saya kalau dari 4 hal yang Mbak Yuli sampaikan tidak terkait dengan dia jadi apa. Ya. Artinya jadi ibu rumah tangga pun itu satu pilihan yang asalkan dia ikhlas menjalani dan melaksanakan 4 peran tadi, itu juga oke ya. Tadi saya ingin tekankan buat perempuan yang tidak memiliki karir profesional di luar. Dia mungkin ibu rumah tangga. Walaupun Anda tugasnya masak, membersihkan rumah, tetapi ingat karya. Anda mengapa harus mendidik diri Anda supaya Anda bisa mendidik anak Anda. Itu adalah karya terbesar, ibu rumah tangga yang bisa mendidik anaknya. Saya tidak pernah impress sama perempuan yang menduduki CEO, CFO, ataupun apa di luar. Saya mau lihat dulu anaknya gimana. Karena value seorang ibu, kalau benar-benar itu value-nya murni dari diri dia, Mas, itu akan terlihat di anak-anaknya. Oke, jadi yang penting ya, value dari seorang perempuan itu adalah outputnya dari anaknya tadi. Outputnya, resultnya apa? Dari anaknya itu ya? Kalau dia hebat di mata umum, terus kita ketemu anaknya nggak punya percaya diri, hidupnya berantakan, nggak punya goal, ya kan? Anaknya hidupnya semberaut, nggak ada yang dipuji, nggak ada etika, nggak ada manner. Di mana value sesungguhnya orang yang diekspos Jadi ini? bukan sekedar dia jadi apa dan bagaimana ya, tapi bagaimana dia mendidik dan menghasilkan anak-anaknya. Refleksi kita adalah ke anak ke kita, mirror. Kan anak mencontoh katanya. Nah, jadi harus melihat anaknya. Kalau anak kita nyata hebat, kita mengangkat jempol buat orang itu. Jadi ada seorang ibu-ibu desa, saya pernah membaca itu, hanya jualan pecel gitu. Tapi anaknya kuliah di mana-mana dan menjadi baik. Itu berarti dia ibu yang hebat itu melakukan kan? spirit Kartini. Nggak usah jadi CEO dong, ibu CEO. tukang pecel aja, tapi otaknya terdidik, kepalanya terdidik sehingga didikannya keluar ke anak, jadi juga anaknya sama, mirrornya. Itu yang saya harapkan dari wanita Indonesia. It doesn't matter mau punya karir profesional atau tidak, tampil apa tidak, terkenal apa tidak, tetapi
tugas utamanya adalah karyanya adalah anaknya. Oke, satu lagi tentang Kartini. Kartini ini bagi saya bukan hanya perjuangan gender, kesetaraan gender, emansipasi dan sebagainya, tapi menurut saya beliau juga seorang pahlawan literasi Indonesia yang pertama untuk perempuan. Karena saya tidak bisa membayangkan kalau Kartini tidak mau menulis gitu ya, ada korespondensi dengan temannya yang di Belanda, kita nggak pernah tahu Itu apa saya mau perjuangan Kartini. bahas. Oh, oke. Jadi saya juga baca tentang Kartini, ternyata dia punya sahabat pena. Iya. Sahabat penanya dari Belanda, Iya. ya. Satu namanya si Estelle, satu namanya siapa lupa tadi. Udah baca, udah lupa. Pokoknya ada 2 cewek. Rupanya mereka bercerita tentang kehidupan perempuan di Belanda dan di Indonesia. Iya. Terus akhirnya Kartini mikir, loh kok gue hidup seperti ini? Makanya timbul dia nyali keberanian, pemikiran, gue juga mau sama dong seperti itu. Nah, untuk perempuan Indonesia sangat penting memilih circle permainan. Jadi kalau Anda wanita pengecut, tidak ada nyali, penakut, Anda harus mencari teman-teman yang pemberani, punya nyali, yang bisa bangun confidence kita, menyemangati kita untuk menjadi lebih baik. Itulah circle yang dicari. Karena dari zaman bahula ternyata Kartini pun terpengaruh dari circle temennya. Nah, makanya perempuan Indonesia di sini perlu memilih teman, Mas. Berarti dari poin yang tadi ada 2 hal sebetulnya. Pertama masalah kemampuan literasi seorang Ya. Kartini, yang kedua bagaimana dia pintar memilih circle pertemuan. ya. Itu mempengaruhi seseorang. Mempengaruhi dari bisnis pun begitu, circle main kita. Pengalaman seorang Yuli, Ya, kalau saya persis seperti itu. saya dibilang sombong, banyak orang bilang pikir saya sombong karena saya memilih teman. Artinya kebetulan saya nggak hobi terlalu gaul dan keramaian. Mungkin orang lihat saya tampil di media, orang pikir saya ekstrovert, tetapi sesungguhnya ada some introvert di dalam saya gitu. Nah, saya melihat karakter teman-teman ini mempengaruhi mood, pola pikir, ya kan, dan network ini kan mempengaruhi pekerjaan. Yeah. Tetapi circle teman main ini mempengaruhi karakter kemandirian seorang. Ya, jadi kebetulan, tapi gini Mas, beda. Kalau aku dari kecil terbentuk memiliki ibu yang tidak berpendidikan tinggi, tidak sekolah sama sekali. berarti Dan ibu buta. Anda hebat Iya, loh, jadi perempuan perkasa loh itu. jadi gini kan, karakter itu terbentuk dari DNA 50%, 50%-nya lagi dari di mana kita dibesarkan atau berada di daerah, di lingkungan apa. Saya mempunyai ibu yang tidak bisa baca tulis, oke? Yang tidak sekolah sama sekali. Ya mungkin zaman dulu sekolah Mandarin bisanya. Lalu ketika Mbak Yuli itu anak keberapa? anak paling besar Dari 4 saudara, 3 cowok di bawah saya. Justru terbentuk kemandirian seorang Yuli itu dari ibu saya sering sakit, sering mesti ke rumah sakit. Dan saya dari SD sudah mengantar ibu saya. Jadi saya ibu dari ibu, ibu dari ibu. Sebenarnya saya anak, tetapi saya berfungsi sebagai ibu. Mengurus ibu kan, karena mesti ngantar baca ke dokter mana, mesti ngomong sama dokter, dengerin dokter nasihatin dari SD. Sudah ngurusin ibu dan adik-adik saya. Jadi sehingga leadershipnya sudah terasa, kemandiriannya sudah terasa dari kecil. Itu salah satu yang menolong membentuk saya mungkin. Oke, Mbak. Oke, kembali saya mau agak personal nih. Masalah ibu. Tadi memang pertama tidak berpendidikan, kebetulan beliau juga kesehatan tidak mendukung. Gitu. Tapi apa yang Mbak Yuli ambil dari value dari peran seorang ibu? Seorang Yuli apa sih? Mami saya itu walaupun tidak berpendidikan tinggi, tapi saya itu selalu setiap sekolah luar negeri, dari saya ke Singapura sekolah, saya ke Amerika, entah kenapa saya itu selalu mencari beliau untuk telepon. Zaman dulu boro-boro ada WhatsApp, kita tuh telepon interlokal mahal. Saya tuh bayar telepon lumayan mahal. Iya. Padahal kan sebenarnya secara logik she is not educated. Dia tuh nggak bisa juga solve my problem. Tetapi one thing about my mother, she's a good listener. She's very good listener. Jadi, pendengar yang baik. Iya. Jadi karena mungkin dia, masa gini, when you are smart person, kita orang pintar, kita sebenarnya tahu solusi masalah kita. Yang kita butuhkan adalah didengar. Nah, jadi mami itu suka ya dengerin gitu, dukung. Udah ngoceh setengah jam atau 15 menit, udah relief, ya udah enak. Nggak lama cari lagi, mami telepon. Padahal beliau tidak memberikan apa-apa. Enggak kasih solusi apa-apa. Tapi saya tahu ketika dia mendengar, dia mendoakan saya. Ya kan? Berarti value yang terbesar adalah doa ibu. Doa ibu, bagaimanapun itu the most powerful. Karena kenapa? Doa yang didoakan dengan tulus dari hati, itulah yang akan mendapat jawaban. Mau orang lain doain kita, dia kan tidak mencintai kita dengan tulus. Dan doanya nggak benar-benar dari hati, menangis. Kalau ibu itu kan doanya dari darah, tulang, sumsum doain dan kita. sangat
genuine, Murni. tidak ada pamrih apa-apa. Iya, sayang dan makanya doanya didengar. Ini juga Anda lakukan untuk anak-anak Anda sekarang? Iya, saya sebagai ibu tidak bisa mengontrol hidup mereka. Anak saya kan ada yang satu di Amerika, yang satu mau berangkat Australia, ya kan. Jadi sebagai orang tua nggak bisa jaga hidup mereka, cuma jaga dengan doa. Ya tentu di telepon dicari, karena aku kan juga dekat sama anak-anak. Iya. Ya kan? Kita punya kemudahan komunikasi lebih gampang Ya sekarang video call. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke Kartini nih. Sekarang kita masuk ke kekinian, masalah perempuan Indonesia. Nah, kita bicarakan tentang manusia harus educated, setuju, gitu ya. Harus mempunyai literasi yang bagus, oke. Tapi kan harus punya etika, gitu ya. Mempunyai karakter yang kuat sebagai perempuan dan perempuan Indonesia dan berbudaya, gitu. Nah, bagaimana perspektif seorang Yuli terkait dengan perempuan Indonesia yang educated, beretika dan berbudaya seperti apa? Ya. Lagi-lagi bahwa educated bukan berarti punya gelar. Ya. Pemikiran itu harus terdidik. Ya. Jadi perempuan Indonesia itu dibilang sopan. Sekarang batasan sopan itu seperti apa? Kalau kita mungkin lebih kultur, banyak basa-basi ya Mas, banyak sungkan, halus gitu. Tetapi sopan itu begini, Anda sudah keren, perempuan Indonesia yang keren, tapi Anda tidak mengantri. Jadi Anda tidak punya etika, Anda tidak terdidik gitu. Sedangkan antri adalah kesopan santunan, Anda tidak cut line orang, Anda tidak memotong hak orang itu yang terlebih dahulu, Anda di belakang. Kayak ke toilet, ke kasir, harus mengantri. Ini salah satu social manner yang harus dimiliki etika, perempuan. Kan, satu bangsa. Bayangin ya Mas, orang luar negeri ke airport kita. Terus zaman dulu, sekarang udah bisa loh petugas toilet ngatur ngantri. Tapi zaman dulu petugas toilet itu tidak ngatur antri. Semua orang nggak ngantri. Orang luar negeri datang terkejut-kejut. Ada potong-potong. Nggak ada antri-antrinya. Jadi semua pintu ditungguin. Harusnya kan bikin satu line, nanti pintu mana terbuka masuk. Ya kan? Itu yang benar. Iya. Nah itu etika. Terus kedua, Anda boleh menjadi perempuan Indonesia yang manis, ayu, tutur bahasanya. Tapi di belakang Anda ngejebein orang, ngomongin orang. Itu nggak ada etika, ya kan? Banyak jiwa-jiwa tata cara luar negeri, negara maju yang berani berbicara di depan dan di belakang sama. Ya. Kita sudah sampai seperti itu nggak sih? Belum. Ya, gini, tata cara berubah dari zaman ke zaman. Mungkin yang orang tua-tua harus bisa menerima tata cara berubah, tetapi yang tidak berubah adalah values-nya, esensinya. Anak saya tidak menunduk, tidak sungkem ke saya seperti cara kita dulu mungkin. Tapi respect-nya dia hugging, kissing, ekspresi, touching, berbicara dengan kata-kata I love you mami, you everything to me. Itu udah etika. Nah, untuk menuju perempuan yang seperti yang Mbak Yuli sampaikan tadi, harus seperti apa ya perempuan? Perempuan ya? Yang artinya di depan sama di belakang sama, mempunyai social manner yang baik. Harus seperti apa? Berani berkata kebenaran. Walaupun itu kadang mungkin tidak enak, tapi bisa disampaikan dengan cara yang baik. Ya, tidak perlu berbohong, tidak perlu berbasa-basi. Berani berterus terang. Karena saya rasa dunia juga udah lelah, orang juga udah lelah dibohongi. Ya kan, di depan dan di belakang berbeda itu suatu kultur manner yang tidak harus dipelihara. Ya, berkata tidak itu, berkata kebenaran itu bukan berarti kita kurang ajar dan tidak sopan. Justru to tell the truth dengan cara yang manis dan sopan dan enak didengar itu adalah lebih baik. Nah, seperti di orang Barat ya, itu selalu no thanks, tidak tapi terima kasih. Tetap itu merupakan balancing ya. Tetap nicely lah mengucapkan. Contoh deh Mas, aku puji, kamu cakep deh. Enggak, ya kan kamu lebih cakep. Seharusnya. Kalau orang udah puji, mau dia tulus atau tidak tulus, bilang thank you. Udah, terima aja berkat itu pujian. Atau dia mungkin itu ekspresi ketidakpercayaan diri, atau gimana? Kultur juga kali kultur ya. Nggak bisa pede mungkin ya. Atau merasa cakep juga. Ada kok orang yang merasa cakep tapi enggak, ya kan? Yuli merasa cakep nggak? Udah cantik dari sana, memang cakep ya. Gini lah, cabe pedes ada levelnya, cantik juga ada levelnya. Jadi mungkin termasuk kalau perasaan Yuli 1 sampai 10, kalau kita merupakan satu blessing kepada Tuhan ya, kecantikannya level mana?
Saya 7 aja kali. Jadi kalau untuk diri saya sih, kalau saya bilang 9-10 diketawain orang karena masih banyak yang jauh lebih cantik, badan jauh lebih bagus. Cuman saya begini, saya perempuan yang Tunggu tahu. dulu, definisi cantik perempuan ya, itu apa sih? Menurut kacamata seorang Ini guru juga- grooming Indonesia. Ini juga publik, pembohongan publik ya. Oke. Kalau orang semua perempuan itu cantik, nggak benar. Nah. Tuhan menciptakan secara fisik ada yang cantik dan tidak, itu fakta mesti diterima, ya kan? Tetapi fisik yang tidak cantik bukan berarti tidak bisa dipercantik. Oke. Makanya ada kelas grooming, make up, dress for success supaya nge-boost up kelemahan kita. Nah, tetapi yang dimaksud cantik di sini gini, ada orang yang secara fisik cantik, Mas. Tetapi songong, nyebelin, nggak asik orangnya. Terus Lama-lama loadingnya lama iya, gitu. lama-lama orang bosen dengan kecantikan itu, bisa Iya, berapa lama menikmati. Tapi ada orang yang mungkin biasa aja secara fisik, tapi karakter, Dia smart gitu personality-nya, ya. ya kan, inner beauty-nya yang orang sebut itu. Iya. Itu yang menarik, itu lebih long lasting gitu. Oke. Tapi kan tidak salah mengimbangi kecantikan inner dan outer. Kalau bisa jadi paket kalau- komplit, nah. kenapa mesti jadi paket hemat? Kalau guru grooming Indonesia kayaknya paketnya komplit kayak. Oke, Mbak Yuli, ini saya menarik ya masalah esensi cantik perempuan Indonesia tadi. Nah, banyak hal ya, mereka bisa belajar dari sekarang, banyak channel, banyak kanal, atau mungkin bentuk apapun mereka belajar gitu. Nah, tapi tidak semua orang Indonesia, yang khususnya yang melihat tayangan kita ini bisa punya akses untuk belajar dari guru grooming Indonesia atau yang lain. Saran seorang Yuli F. Hartanto terhadap perempuan Indonesia untuk bisa self grooming ini gimana caranya? Iya, makanya Mas, di dunia ini kan selalu ada kelas, ada perbedaan orang. Ada yang di bawah, ada yang sedang di atas, Oke. ya kan? Karena kenapa? Drive seseorang untuk maju pun kan beda. Oke. Kalau drive-nya sudah beda, outputnya juga pasti beda. Jadi intinya sebenarnya niatnya mau apa enggak? Mau lebih baik gak? Mau lebih maju gak? Mau lebih bernyali gak? Mau lebih berkualitas gak? Kalau udah mau, kan bisa ngubek-ngubek. YouTube seperti kami, Guru Grooming Indonesia dan penuh pendidikan, itu fansnya nggak banyak. Karena kami kan lumayan serius, belajar ya kan. Tapi yang YouTube aneh-aneh, itu fansnya banyak. Kontennya sampah, Iya, rame. iya, gitu. gitu. Tapi itulah kenyataannya. Ya. Itu Dan cari sponsor juga susah kalau edukasi. ya kita mempunyai Iya. mempunyai perjuangan yang sama gitu. Oke, Mbak Yuli, terakhir terkait Kartini, perempuan dan etika. Ya. Nah, apa yang Anda sarankan untuk perempuan Indonesia minimal bisa mendekati kualitas ideal Ya. perempuan yang Mbak Yuli harapkan untuk Indonesia? Satu, perempuan itu tidak boleh membiarkan dirinya ditindas oleh lelaki. Ya, sekali Anda dikeraskan, di KDRT atau dikasarin, abusement itu nggak dengan pukul aja, Mas. Tetapi Bisa, verbal kata-kata, bisa. ya, dan misalkan Anda marah, Anda pukul tembok, Anda pukul barang, Anda menciptakan ketakutan dalam jiwa perempuan itu juga ada abusement. Nah, ketika abusement itu udah ada, saya minta perempuan Indonesia tidak sekali aja sudah harus bereaksi menolak. Karena kalau didiamkan pasti akan ada 2 kali, 3 kali. Saya hanya minta punya nyali. Jangan takut tidak bisa hidup tanpa lelaki. Karena Kartini masa kini bukan perempuan yang takut ditinggal lelaki, tetapi membuat lelaki takut ditinggal kita. Wow. Nah, itu ini quote saya. quote Kartini. dari seorang Ya. Yuli ya tentu. Iya. Jadi perempuan jangan takut ditinggal Iya, laki-laki, sudah harus cukup. membuat Sudah cukup masanya perempuan takut ditinggal lelaki. Ya, harus Sekarang membuat satu masanya lelaki takut ditinggal perempuan. Makanya jadilah perempuan yang paket komplit. Nah, itu Terus, aja. Hanya itu aja. Iya, kalau Anda pakai komplit, Anda nggak usah takut. Anda nggak perlu lelaki untuk membiayai hidup karena Anda bisa mencari nafkah sendiri, ya kan? Gitu. Artinya harus ada effort untuk kemandirian finansial. Iya, karena kebanyakan perempuan menerima tindasan itu tidak berani pisah. Salah satu terbesar faktornya adalah keuangan. Hidupnya tergantung oleh orang itu. Gitu. Mbak Yuli, yang terakhir lagi, saya mau nanya tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Ya. Ini ternyata kok Indonesia luar biasa besar. Kasusnya ini banyak sekali. Bahkan Menteri Pendidikan kemarin mengeluarkan surat edaran untuk kampus itu bahwa kekerasan seksual kepada perempuan itu tidak hanya di grassroots rupanya, tapi di dunia pendidikan, di dunia ranah akademis pun banyak terjadi. Terus bagaimana perempuan harus mempunyai self defense untuk menghalangi laki-laki
dalam melakukan kekerasan seksual? Ketika perempuan ngomong self defense digituin, perempuan harus berani speak up. Tadi saya bilang punya nyali. Masalahnya speak up nyali, cari help, ngomong ke orang yang bisa help. Gitu loh. Kalau nggak cari help kayak anak saya juga kena sexual harassment waktu SD. Ya kan, karena dia agak cabi, terus nanti ditoel bokong belakangnya lagi muatai. Mungkin buat orang pelatihnya itu hanya gemes sama anak kecil. Tetapi didikan saya kan nobody can touch you, even your daddy cannot touch you, even your grandpa cannot touch you, your brother cannot touch you. Nah, udah jadi ada batas dari kecil dididik, tiba-tiba orang lain pegang. Shock dong. Nah, terus lagi ganti baju olahraga di sekolah, tiba-tiba pintunya ditendang sama laki-laki. Dia lagi pakaian dalam. Itu juga sexual harassment buat dia. Dia malu sekali kecil digituin. Nah, saya perlu konseling psikologi beberapa kali dengan anak ini sampai dia bisa kembali mau pakai baju lebih normal. Tadi ditutup-tutup Mas, semua pakai sweater tebel-tebel. Di hawa Indonesia yang panas begini pakai sweater kayak di luar negeri itu panas itu. Ya kan? Jadi efek kejiwaannya kasihan. Jadi mesti ada yang melindungi juga sekelilingnya, khususnya untuk anak kecil. Ya, peran orang dewasa. Jadi orang dewasa harus bisa kepo walaupun itu bukan anaknya. Kepo sedikit. Kalau ngeliat ada sesuatu yang tidak beres, punya nyali membela. Itu aja punya nyali. Tapi kuncinya tadi pada saat kondisi tidak bisa terhindarkan, harus berani speak up. Speak up. Gitu. Thank you, luar biasa. Di Hari Kartini ini saya minta satu ucapan saja. Karena apa, sahabat Indonesia, putrinya beliau ini seorang model di New York, LA, Amerika Serikat, luar biasa. Saya ingin memberikan kesempatan Anda menyapa Gaby dengan semangat Kartini seperti apa? Iya, Gaby, you know how proud Mami of you. Semua orang yang kenal Mami pasti tahu Mami bangga sama Gaby karena Gaby sekolah di sekolah nomor 21 ranking di dunia dan lulus dengan honor dan juga dengan dikarya kerjanya dari umur 14 tahun sudah bekerja dan semoga bisa menjadi contoh buat anak-anak muda Indonesia sekarang, menjadi paket komplit. Oke, Gaby, salam juga dari Om Rudi, sahabatnya Mami. Jadi thank you, terima kasih waktunya di Hari Kartini. Saya mendapatkan pencerahan nih dari seorang Yuli Kartini Hartanto. 4.0. Jadi ini luar biasa dan saya sependapat ya, karena saya awali pertanyaan awal tadi bahwa saya galau ini. Ini Hari Kartini ini bukan hari kebaya nasional loh, atau hari busana Nusantara gitu. Tapi bagaimana perjuangan Kartini, esensinya itu bukan paket pikiran gitu. Dan yang paling penting Kartini itu multi talented, multitasking, pendekar loh. Jadi perempuan harus punya kemerdekaan dalam berpikir gitu ya. Termasuk bagaimana dia berbusana. Asalkan masih dalam norma-norma. Tapi satu hal yang penting adalah perempuan harus berani punya nyali untuk apapun. Fighting spirit, pendekar. Iya. Ini luar biasa, kita mendapatkan pencerahan dari Hari Kartini dari guru grooming Indonesia, Yuli F. Hartanto. Thank you Mas Rudi. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di lain kesempatan di rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa. Siapakah perempuan hebat itu? Ibu Kartini memang mengajak kita untuk menjadi perempuan hebat. Perempuan yang mandiri, perempuan yang berkarya tanpa batas, dan menjadi perempuan yang punya prestasi, bukan sensasi, punya kualitas diri, bukan tidak punya harga diri. Tetapi jangan kita abaikan satu hal yang fundamental bahwa salah satu perjuangan beliau adalah pendidikan. Jadi jika kita sebagai seorang ibu, kita adalah seorang pendidik. Perempuan tidak disebut hebat hanya karena dia pintar cari uang dan memiliki karir yang bagus. Atau dia terkenal dan punya pergaulan luas. Atau dia memiliki banyak talenta dan keahlian. Perempuan disebut hebat jika dia bisa mendidik anaknya dengan benar. Bahkan anaknya berkata, jika aku lahir kembali, aku mau ibu yang sama. Anakmu adalah kualitas dirimu. Anakmu adalah produkmu. Andalah yang menciptakan sampah atau berlian. Di tangan Andalah masa depan bangsa ini. Di tangan Andalah generasi muda dibentuk. Untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Dimulai dari kualitas manusianya yang baik. Dan manusia yang berkualitas baik selalu berawal dari rumah.
Hai para perempuan Indonesia, Andakah perempuan hebat itu?